Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yandi Gunawan dalam Info Jatim edisi 6 Juni 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur pimpin upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gerahadi. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Halun 2026 di Jawa Timur, Gubernur Khofifah tinjau layanan SPMB 2026 di SMA N5 dan SMA N9 Surabaya. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, berikut Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awali informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Pancasila merupakan fondasi perdamaian dunia dan jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global. Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Senin 1 Juni 2026, yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dikatakan Khofifah, nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Berikut informasi selengkapnya. Saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Senin 1 Juni 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, Pancasila merupakan fondasi perdamaian dunia dan jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global. Nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, termasuk di Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia, dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmoni, dan saling menghormati. Disampaikan Khofifah, nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Khofifah juga menegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam setiap arah pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, berdaya saing, berakhlak, dan berkeadilan. Melalui momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini, dari Jawa Timur mengirimkan pesan kepada Indonesia dan kepada dunia, bahwa persatuan adalah syarat kemajuan dan keadilan adalah dasar perdamaian. Pancasila sebagai energi pembangunan menuju Indonesia yang maju, berdaya saing, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, informasi selanjutnya, Dinas Kominfo Jatim menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya pada Senin 1 Juni 2026. Dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Kominfo Jatim, Imam Fahamsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Momentum tersebut menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya pada Senin 1 Juni 2026. Upacara diikuti seluruh pegawai dengan Kepala Bidang Data dan Statistik Imam Fahamsyah bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia sebagai pengingat pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan tersebut, dibacakan sambutan Kepala BPIP RI, Yudian Wahyudi, yang mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi harus tetap berlandaskan nilai moral Pancasila, serta menekankan peran Pancasila sebagai dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Upacara berlangsung dengan khidmat dan menjadi momentum penguatan komitmen pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, agenda Sapa Lansia Jawa Timur Sejahtera atau Jawara yang digelar Pemprov Jawa Timur dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Halun 2026 di Pasar Bentul dan UPT Rehabilitasi Sosial Netra RSBN Malang, Jumat 29 Mei 2026 berlangsung meriah. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, lansia merupakan bagian penting masyarakat yang harus tetap mendapatkan ruang untuk hidup sehat dan bahagia. Sebagai bentuk dukungan, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan zakat produktif kepada 100 pedagang lansia di Pasar Bentul dan lansia pelaku UMKM di sekitar UPT RSBN Malang. Informasi selengkapnya untuk Anda. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026 di Jawa Timur berlangsung meriah melalui agenda Sapa Lansia Jawa Timur Sejahtera yang digelar Pemprov Jatim di Pasar Bentul dan UPT Rehabilitasi Sosial Netra Malang, Jumat 29 Mei 2026. Ratusan lansia menikmati layanan gratis, sementara puluhan ribu lainnya memperoleh manfaat program perlindungan jaminan sosial. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan lansia harus tetap diberi ruang untuk hidup sehat, aktif, mandiri, dan bahagia. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perhatian terhadap lansia harus terus diperkuat melalui berbagai program yang mendukung kualitas hidup mereka. Menurutnya, lansia merupakan bagian penting masyarakat yang harus tetap mendapatkan ruang untuk hidup sehat dan bahagia. Sebagai bentuk dukungan, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan zakat produktif kepada 100 pedagang lansia di Pasar Bentur dan lansia pelaku UMKM di sekitar UPT RSBN Malang. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp500.000 untuk mengembangkan usaha kecil yang mereka jalankan. Selain itu, bantuan sembako juga diberikan kepada 250 lansia. Daging kurban turut disalurkan kepada seluruh lansia yang hadir dalam peringatan HLUN 2026 di Jawa Timur. Melalui peringatan HLUN 2026, Gubernur Khofifah menyampaikan pesan bahwa perhatian dan kepedulian terhadap para lansia akan terus dihadirkan. Sejalan dengan tema HLUN 2026, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, Jawa Timur Sejahtera. Diharapkan para lansia dapat terus berperan aktif, sehat, mandiri, dan produktif sehingga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Jawa Timur dan Indonesia. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Dinas Kominfo Jatim membekali aparatur sipil negara ASN dengan keterampilan produksi materi presentasi berbasis Artificial Intelligence atau AI melalui pelatihan internal yang digelar pada Jumat 29 Mei 2026. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratnadewi Agustin mengatakan, pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang belajar bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas diri, sekaligus mengembangkan kreativitas dalam menyusun materi presentasi berbasis teknologi. Pelatihan tersebut menghadirkan CEO Paradise Pictures, yakni Vicky Arif Herina Dharma. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Transformasi digital terus berjalan dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur terus mempersiapkan sumber daya manusianya agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui pelatihan internal yang digelar di Surabaya 29 Mei 2026, Kominfo Jatim membekali aparatur sipil negaranya dengan keterampilan membuat materi presentasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita, mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini sebagai ruang belajar dan berkreasi. Dengan semangat belajar dan praktik secara langsung, diharapkan lahir berbagai materi presentasi yang lebih inovatif, menarik, dan efektif. Pelatihan ini juga menghadirkan CEO Paradise Picture, Vicky Arif Herina Dharma, yang mengapresiasi langkah progresif Kominfo Jatim dalam mengenalkan pemanfaatan AI kepada seluruh pegawai. Menurutnya, AI bukan mengganti manusia, melainkan menjadi alat yang membantu percepatan proses kerja, mulai dari mencari ide, menyusun konten, hingga membuat desain presentasi yang lebih menarik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dan informasi terakhir, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di SMAN 5 dan SMAN 9 Surabaya
pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pengambilan PIN dan verifikasi data calon murid berjalan lancar, tertib, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Khofifah memeriksa berbagai aspek pelayanan, mulai dari kesiapan panitia, jumlah operator yang bertugas, sarana dan prasarana pendukung, hingga kondisi ruang pelayanan yang digunakan untuk melayani calon murid dan orang tua. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026 di SMA N5 dan SMA N9 Surabaya, Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pengambilan PIN dan verifikasi data calon murid berjalan lancar, tertib, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Khofifah memeriksa berbagai aspek pelayanan, mulai dari kesiapan panitia, jumlah operator yang bertugas, sarana dan prasarana pendukung, hingga kondisi ruang pelayanan yang digunakan untuk melayani calon murid dan orang tua. Beliau juga menyempatkan berdialog dengan petugas serta masyarakat yang tengah mengurus proses pendaftaran. Menurut beliau, pelaksanaan SPNB tahun ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari kondisi antrian yang lebih tertata dan ruang pelayanan yang relatif longgar, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih nyaman. Selain memastikan kelancaran pelayanan, Khofifah juga menekankan pentingnya proses verifikasi data calon murid. Verifikasi yang dilakukan secara cermat diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran pada tahap berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Baiwai, menjelaskan bahwa proses pengambilan PIN dan verifikasi telah dimulai sejak 29 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 9 Juni 2026. Adapun layanan verifikasi terakhir dijadwalkan pada 10 Juni 2026. Aris mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghindari terjadinya penumpukan antrian seperti yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Salah satunya dengan memberikan kuota layanan hingga 200 calon murid per hari di setiap sekolah. Kunjungan Gubernur Khofifah ke SMA 5 dan SMA 9 Surabaya menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan seluruh tahapan SPNB 2026 berjalan lancar, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan yang semakin baik dan mudah diakses. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan. Sampai jumpa. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.